Selamat malam. Tema yang sangat menarik, berkat dan kutuk. Tadi Ivan menyampaikan sangat bagus. Berkat, kalau kita ingin berkat, berarti kita harus berjalan di jalan berkat. Ya, benar sekali itu ya. Contohnya juga bagus. Kalau kita ingin hidup sehat, ya kalau kita ingin sehat, ya kita hidup jalan sehat, maksudnya hidup dengan cara yang sehat, makan yang sehat, dan sebagainya. Menghindari hal-hal yang membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan kita, ya, itu bagus. Ingin sukses hidupnya, ya berlatih, skill, ya, sekolah, akademis, rajin, telaten, ya, seperti itu. Nah, tadi Mama menambahkan bahwa bisa saja ada keadaan yang tidak enak atau tidak nyaman terjadi walaupun kita berada di jalan yang berkat, ya. Nah, di sini kita menyikapi bahwa keadaan yang tidak enak tadi, atau katakanlah misalnya sakit, itu bisa kita jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan, ya. Tetapi ya justru kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Tetap kita mengucap syukur, ya. Jadi walaupun sakit, itu tetap membawa kita pada keadaan tetap berada di jalan berkat, ya. Nah, oke, tadi dari Ivan dan Mama tentang berkat. Nah, justru sekarang Papa tentang kutuk, ya. Jadi maksudnya tentang kutuk itu begini. Banyak orang menyangka bahwa kutuk itu dilakukan oleh dukun-dukun, ya, dukun-dukun santet, dukun-dukun ilmu gaib, ya. Apa benar mereka bisa melakukan seperti itu? Saya katakan bisa. Tetapi kepada siapa? Ya tentu saja kepada orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang hidup di jalan kutuk. Nah, dukun-dukun atau santet-santet itu bisa kutukannya itu bisa mengenai orang yang terkutuk, memang orang yang sudah terkutuk, dan tidak bisa mengutuk dukun-dukun santet tadi, ya, tidak bisa mengutuk orang yang berada di jalan berkat. Nah, di Alkitab ada jelas, ya, misalnya contoh Ayub dicobai oleh iblis. Nah, menariknya iblis itu datang kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Nah, Tuhan mengizinkan. Nah, tetapi dengan catatan tidak sampai pada nyawanya. Dan begitu diizinkan oleh Tuhan, iblis itu istilahnya mencobai Ayub maksimal. Ayub dicobai dengan maksimal, tidak setengah-setengah. Iblis. Jadi dari hewan ternaknya habis, kekayaannya habis, anaknya mati semua. Nah, terakhir istrinya itu sampai berkata kepada Ayub, "Dah kamu sangkali saja Tuhanmu, lalu kamu mati." Bayangkan. Oh ya, saya tambahkan lagi, tadi sudah habis semua kesehatannya, ya. Bahkan Ayub itu sampai luka, ya, borok
yang bahkan Ayub aja berkata menggaruknya aja sampai pakai batu ya, saking gatalnya atau saking ya, seperti itu kondisinya ya, dari orang yang kaya, dari orang yang sejahtera ya, menjadi miskin, sakit, dan istrinya menyuruh dia mengutuki Tuhan lalu mati. Nah, tapi ini Ayub itu terhadap istrinya luar biasa. Dia hanya bilang, oh dasar perempuan gila. Cuman dia bilangnya perempuan gila. Artinya Ayub tidak berkata yang jahat kepada istrinya. Nah, singkat cerita, belum cukup sampai di situ. Bahkan ada teman-temannya Ayub 3 orang yang datang dari jauh, maksudnya dari negeri yang jauh datang untuk menemui Ayub. Jadi zaman dulu belum ada medsos, belum ada HP ya, tapi bisa terdengar itu cerita itu sampai jauh, dan temannya datang. Dan ketika datang mereka sangat terkejut dan sampai ketemu itu nggak bisa berkata apa-apa ya, mereka hanya duduk terdiam ya. Jadi 3 orang temannya itu datang menemui Ayub, sampai begitu kejadiannya ya, mereka melihat itu nggak percaya, sampai ya duduk bareng sama Ayub itu di tanah berdebu ya, sambil kalau zaman dulu itu orang merespek atau merespon keadaan itu ya dengan melumuri tubuhnya dengan debu ya. Jadi seperti yang respect ya dengan penderitaan Ayub. Lalu diam beberapa lama ya, mungkin beberapa hari ya, mungkin bisa dibaca sendiri di Alkitab. Intinya mereka terdiam sampai akhirnya mereka bertanya, iki piye kok iso ngene iki, kenapa Ayub? Nah, singkat cerita itu 3 temennya itu yang tadinya respect itu malah menuduh Ayub itu pasti kamu itu ada kesalahan, pasti kamu itu bikin sesuatu yang salah. Nah, Ayub itu tadinya ya dia jawab baik-baik ya, enggak, saya itu bukan berarti Ayub sombong ya, aku ki salah, bukan, maksudnya itu aku ki ya melakukan seperti biasa ya, enggak ada misalnya dia tidak membayar gaji karyawannya misalnya, ini contoh, atau dia tidak membayar persembahan kepada Tuhan, atau tidak memberi sedekah dan sebagainya, atau dia lupa berdoa dan sebagainya ya. Ayub sendiri merasa, aku ini baik-baik saja kok tiba-tiba seperti ini. Nah, temannya itu malah menuduh itu tadi, orang ini mesti ono salahmu mesti. Sampai akhirnya terjadi perdebatan, perbantahan di antara mereka. Nah, singkat cerita akhirnya Tuhan sendiri sudah merasa selesai ya, maksudnya udah ini cukup cobaan dari iblis. Jadi Tuhan itu menghentikan semuanya ya. Lalu ada suara ya, teman-temannya Ayub ditegur, lalu Ayub dipulihkan ya, seperti keadaan seperti semula. Nah, sementara cukup ini dulu ya. Jadi Ayub dipulihkan, jadi kaya kembali ya, bahkan lebih kaya, dan anak-anaknya itu memang diceritakan di Alkitab itu, lalu Ayub punya anak-anak lagi ya. Tapi tidak diceritakan apakah Ayub kawin lagi atau enggak tahu ya. Tapi singkatnya ya cuma diceritakan Ayub punya anak-anak lagi, bahkan anak-anaknya itu cantik-cantik ya, tersiar di seluruh negeri ya. Nah, kembali ke tadi berkat dan kutuk ya. Intinya misalnya ya tentu kita tidak ingin ya ada kejadian yang menimpa kita ya. Nah, di dalam doa Bapa Kami, Tuhan Yesus juga mengajarkan
jauhkanlah kami daripada pencobaan. Ya. Tentu kita nggak menantang-nantang, cobai saya ya, jangan ya. Justru kita selalu berdoa, jauhkanlah kami, jauhkanlah kami dari yang jahat ya, lepaskanlah kami dari yang jahat. Baik, itu saja. Terakhir, bahwa di dalam keadaan yang buruk ya bisa saja terjadi, kita tetap bersyukur, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan malah pada saat kita sakit, down dan sebagainya, malah kita menjauh dari pada Tuhan. Wah, itu malah sangat disayangkan ya. Misalnya nih, kok mati dalam keadaan yang sakit ya misalnya kita sudah jaga kesehatan dan sebagainya, tapi kok ternyata ya sakit bisa datang ya. Terus misalnya nih sakit dan sudah didoakan dan sebagainya ya, terus memang mati dalam keadaan sakit, ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Cara apapun Tuhan misalnya akhirnya memanggil seseorang, ya tidak apa-apa ya. Ada kadang disembuhkan, kadang juga tidak apa-apa ya. Tetap kita di dalam Tuhan. Itulah jalan berkat. Amin.